Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 839. Kebangkitan monyet batu saat menaiki pesawat. Chu Chen melirik Lilisa dan berkata, "Setelah naik pesawat, kamu harus istirahat yang cukup." Gadis dari negeri asing ini, setelah mengalami perubahan seperti itu, mungkin tidak bisa tidur nyenyak akhir-akhir ini. Ketika Chu Chen melihatnya untuk pertama kalinya, hal yang paling mencolok tentangnya bukanlah rambutnya yang keemasan, tetapi sepasang lingkaran hitam di bawah matanya. Song Yan memegang lengan Lilisa dan berkata, "Jangan khawatir, dalam beberapa jam, gadis bernama Heyu akan aman." Lilita mengangguk. Dia merasa aman jika Chu Chen pergi ke sana secara langsung. Lilita tidak akan pernah melupakan momen ketika Chu Chen melemparkan seekor hiu mutan ke bahunya di lautan luas. Pesawat itu lepas landas ke langit. Pagi itu, beberapa hal terjadi yang menimbulkan sensasi, dan tidak seorang pun menyadari bahwa pahlawan Chu Yizeng telah meninggalkan ibu kota. Hal pertama yang terjadi tentu saja adalah tindak lanjut dari persaingan antara ramuan detoksifikasi gen universal dan pil detoksifikasi Beichen. Pejabat Jintong Medical mengeluarkan pengumuman untuk mengeluarkan NBIS dari perusahaan farmasi medis Jintong tanpa memberikan alasan yang jelas. NBIS menjadi kambing hitam atas kecelakaan di Jintong Medical. Tidak diragukan lagi bahwa kemunculan tiba-tiba pil detoksifikasi Beichen akan menyebabkan ramuan detoksifikasi gen universal mengalami dampak banjir. Jintong Medical pasti akan menderita kerugian besar kali ini, dan seseorang harus maju untuk mengambil tanggung jawab ini. Hal kedua adalah bahwa harta karun dari era prajurit kuno yang muncul di Mesir memicu pertikaian di antara banyak pihak. Akhirnya, aliansi 5 negara mencapai kesepakatan untuk bersama-sama mempelajari harta karun tersebut. Namun, sedikit yang mereka ketahui bahwa dalam semalam, di bawah hidung aliansi 5 negara, harta karun itu hilang. Adegan kehilangan tersebut meninggalkan logo burung layang-layang api. Pencuri hebat Fire Swallow, pahlawan Huoyan telah beraksi lagi di desa di kaki Gunung Langjutsu. Pikiran Chen Xiaomo berkelebat dengan sosok Chu Chen, dan dia sangat gembira. Dia baru saja meninggalkan Gunung Langjutsu sehari sebelumnya, dan dia tiba di Mesir begitu cepat dan mengambil harta karun itu. Dia benar-benar layak dijuluki pahlawan burung walet api. Mata Chen Xiaomo penuh dengan kekaguman. Para penggemar pahlawan Huoyan merasa gembira. Namun aliansi 5 negara begitu membenci pencuri Huoyan, hingga mereka secara langsung mengumumkan akan bersama-sama mengeluarkan perintah pencarian tingkat tertinggi dan menawarkan hadiah bagi pencuri Huoyan. Siapapun yang dapat memberikan petunjuk relevan tentang pencuri hebat Fire Swallow akan diberi hadiah $1 juta AS. Langkah ini cukup membuat banyak orang heboh. Jika pencuri besar Huoyan dapat ditangkap, aliansi 5 negara akan memberi hadiah 100 juta. Chu Chen menerima berita ini segera setelah dia turun dari pesawat. Ini tentang hadiah untuk pencuri hebat Fire Swallow lagi. Jika Anda menjumlahkan semua hadiah, besar dan kecil, dan menangkap pencuri hebat Huoyan, Anda mungkin bisa menghasilkan 1 miliar. Chu Chen punya ide yang belum matang dalam benaknya. Namun, ia segera dicekik di Buayan, keluar dari bandara. Ada antrian panjang di pangkalan taksi. Ini bukan hari istimewa.
Mengapa ada begitu banyak orang? Song Yan melihat sekeliling. Jumlah orang yang keluar dari bandara melebihi harapan mereka. Tidak banyak orang saat aku meninggalkan tempat ini, kata Lilita. Chu Chen juga terkejut. Gerbang Yunge terletak di Provinsi Anhui, yang terletak di daerah kota air Jiangnan. Sejak kebangkitan energi spiritual, banyak insiden mutasi yang terkait dengan reruntuhan era prajurit kuno telah terjadi di berbagai bagian Provinsi Anhui, termasuk awan yang naik, sungai yang mendidih, del, yang telah menarik banyak perhatian. Namun, mutasi serupa telah terjadi di seluruh Tiongkok, dan mutasi ini tidak cukup untuk menarik sejumlah besar wisatawan. Tanyakan saja kepada orang-orang dan Anda akan mengetahuinya. Chu Chen menghentikan seorang pria paruh baya yang berjalan cepat dan berkata, "Saudaraku, saya punya pertanyaan." Pria paruh baya itu memiliki rambut putih tipis di kepalanya, memegang komputer di tangannya, dan melotot marah ke arah Chu Chen. "Tahun ini, aku baru berusia 20 tahun. Chu Chen merasa malu. "Maaf, saudara, saya ingin bertanya, mengapa ada begitu banyak orang di bandara hari ini?" Pemuda itu tidak membantah Chu Chen dan langsung berkata, "Apa kau tidak tahu, tadi malam, monyet-monyet di puncak Singa Huangshan tiba-tiba hidup kembali, dan banyak orang bergegas untuk menonton. Aku tidak memberitahumu, karena aku takut aku akan terlambat dan tidak bisa masuk." Lilisa tidak dapat menahan rasa penasarannya. "Mengapa kamu masih membawa komputer?" Pemuda itu tersenyum dan berkata, "Saya seorang penulis daring." Pemuda itu bergegas pergi. Sambil menunggu dalam antrean bus, Chu Chen juga mencari beberapa informasi relevan tentang kebangkitan monyet batu Huangshan. Biro Operasi Khusus telah mengirim seseorang ke sana. Namun, kisah kebangkitan monyet batu Huangshan pertama kali dilaporkan oleh beberapa wisatawan ketika mereka bangun pagi untuk menyaksikan matahari terbit. Mereka melihat monyet batu di kejauhan dan menemukan bahwa monyet batu itu benar-benar berdiri. Namun tidak lama kemudian, monyet batu itu kembali ke keadaan semula. Proses ini difilmkan oleh beberapa wisatawan dengan ponsel mereka, yang menimbulkan sensasi. Topik ini juga hangat dibicarakan di internet. Beberapa orang menduga bahwa video itu palsu. Beberapa orang mengatakan bahwa telah terjadi begitu banyak hal luar biasa akhir-akhir ini, jadi meskipun monyet batu dibangkitkan, hal itu masih dapat diterima. Beberapa orang bahkan menyalin dan menempelkannya di mana-mana untuk mempopulerkan legenda monyet batu Huangshan. Ada sebuah puisi yang mengatakan, monyet yang pandai memandang laut tanpa mengetahui berapa umurnya, dan awan merah yang tak berujung menghiasi langit biru. Duduklah dan saksikan naik turunnya dunia, dan lihatlah laut berubah menjadi ladang mulberry. Legenda mengatakan bahwa jauh di laut utara Huangshan, hiduplah seekor monyet roh yang telah berkultivasi selama 3.600 tahun. Chu Chen dan Song Yan membaca legenda monyet Huangshan bersama. Song Yan merasakan sedikit denyutan di jiwanya, dan mendesah, monyet Huangshan adalah kekasih yang penuh gairah. Sayangnya, manusia dan monyet memiliki jalan yang berbeda. Jadi dia hanya bisa berdiri di puncak gunung dan menatap kosong. Kisah ini sangat indah. Orang-orang zaman dahulu selalu mendambakan cinta yang indah. Itulah sebabnya ada begitu banyak kisah cinta yang tragis. Chu Chen mendesah. Audio milik Namun, Solter Channel. seiring perubahan hidup dan berlalunya waktu,
Tidak seorang pun tahu kisah mana yang benar dan mana yang hanya hayalan indah. Lilisa penasaran, maksudmu, kisah cinta monyet Huangsan itu mungkin benar? Ya Tuhan, bagaimana mungkin? Chu Chen tersenyum. Dia tidak dapat membuat kesimpulan langsung apakah cinta monyet Huangsan itu benar atau salah. Namun, baru beberapa saat energi spiritual itu bangkit kembali, dan telah terjadi insiden burung aneh dan mutasi semut. Jika ini terjadi di era prajurit kuno, kemunculan monyet roh tidak akan mengejutkan di bawah infus energi spiritual selama kurun waktu yang begitu lama. Mereka kebetulan datang ke sini dan menjumpai kebangkitan monyet, jadi wajar saja mereka harus pergi dan menonton. Namun, tugas yang paling mendesak adalah pergi ke gerbang Yunge. Sejak pulihnya energi spiritual, para pendekar dari seluruh negeri mulai menunjukkan keunggulan mereka, dan banyak sekte seni bela diri menjadi semakin terkenal. Ketika Chu Chen masuk ke dalam mobil dan berkata terus terang bahwa ia ingin pergi ke gerbang Yunge, pengemudi itu benar-benar mengenalinya. Dalam perjalanan ke gerbang Yunge, pengemudi itu memperkenalkan sekte seni bela diri lain di provinsi Anhui kepada Chu Chen. Ia mengira Chu Chen adalah seseorang yang ingin pergi ke gerbang Yunge untuk menjadi murid dan mempelajari seni bela diri. Dibutuhkan hampir 2 jam untuk pergi dari bandara ke gerbang Yunge. Mobil berhenti di gerbang Yunge. "Bung, teruskan saja," kata pengemudi itu dengan antusias. "Jika saya 10 tahun lebih muda, saya juga akan menjadi murid dan mempelajari kerajinan itu." Setelah taksi pergi, mereka bertiga berdiri di pintu masuk gerbang Yunge dan mendongak. Pintu gerbang Yunge ditutup. Bab 840 Pembuangan. Aula utama gerbang Yunge, termasuk kepala sekolah Tian Han Qiu, hampir semua pemimpin puncak sekte Yunge hadir. Sekitar 30 atau 40 orang duduk di 2 baris kursi di aula utama. Di tengah aula utama, ada seorang pria paruh baya dengan wajah tampan, rambut acak-acakan, dan penampilan yang agak acak-acakan. Dia diikat dan memiliki beberapa bekas pedang di sekujur tubuhnya, dengan darah mengalir keluar. "Li Jiangxing, kau benar-benar mengecewakanku." Seorang lelaki tua berambut putih, bersandar pada tongkat berkepala naga, tampak berwibawa. Ia menggenggam erat tongkat berkepala naga di tangannya dan membantingnya ke lantai. Dengan suara keras, lantai retak, lelaki tua berambut putih itu berjalan ke arah lelaki paruh baya itu. "Kau adalah muridku yang paling membanggakan, dan satu dari 5 master seni bela diri di sekte Yunge. Bahkan, aku percaya bahwa di bawah lingkungan saat ini, kekuatan keseluruhan dunia seni bela diri akan ditingkatkan beberapa tingkat. Di masa depan, kau bahkan akan memiliki kesempatan untuk memengaruhi alam aura. Audio Tetapi milik kau Softer Channel. mengkhianati gurumu demi seorang murid perempuan yang mengecewakan." Orang tua berambut putih itu tak kuasa menahan diri untuk tidak memukul-mukul tongkat berkepala naga di tangannya ke tanah berulang kali, sambil merasakan kekecewaan yang amat dalam. "Kamu bingung?" Pria paruh baya itu mengangkat kepalanya. Tatapan matanya dalam dan jernih. Dan dia berbicara dengan suara yang dalam. "Kalianlah yang bingung. Yuer mendapat kesempatan besar, yang merupakan berkah besar bagi Yun Gemen. Namun, untuk mendapatkan teknik pedang Taiyi milik Yuer, kalian memenjarakan Yuer dan memberinya tuduhan palsu. Kalian tidak hanya bingung, tetapi juga tidak tahu malu dan hina." Ledakan,
Pria tua berambut putih itu memukul pria paruh baya Li Jiangxing dengan tongkat berkepala naganya. Li Jiangxing terjatuh dengan darah mengalir dari sudut mulutnya. Paman Ren, sebaiknya kamu istirahat dulu. Tidak perlu memulai perang untuk seseorang yang mengkhianati tuannya. Pada saat ini, seorang pria keluar. Dia seusia dengan Li Jiangxing dan merupakan tetua sekte Yunge. Wang Suebin, dia melangkah keluar dan berkata, "Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa He Yu memiliki dukungan Li Jiangxing di belakangnya. Jadi dia sangat bertekad dan lebih baik mati daripada menyerahkan teknik pedang Taiyi. Karena sudah sampai pada titik ini, mengapa tidak membawa He Yu ke sini dan mengakhirinya?" Semua orang di aula mengangguk. Kepala sekolah Tian Han Qiu segera memberi perintah, dan segera 2 orang meninggalkan aula utama. Teknik pedang Taiyi adalah teknik pedang ajaib yang telah terkenal di dunia seni bela diri selama lebih dari 3000 tahun. Karena He Yu memiliki kesempatan ini, dia harus menyerahkannya kepada sekte Yunge. Tian Han Qiu berjalan ke arah Li Jiangxing. Sayangnya, dia sama sekali tidak menganggap dirinya sebagai murid sekte Yunge. Dia bahkan membuat alasan yang konyol dan mengatakan bahwa teknik pedang ini diajarkan oleh pahlawan Chu. Itu konyol. Li Jiangxing, kamu sudah berusaha keras untuk mendidik He Yu, bahkan mengirimnya belajar ke luar negeri. Sekarang, kamu telah membesarkan orang yang tidak tahu berterima kasih. Sampai sekarang, kamu masih membantu murid baikmu. Seseorang yang kembali dari belajar di luar negeri benar-benar mengatakan bahwa dia bertemu dengan Master Chu dalam perjalanan pulang dan diajari ilmu pedang Taiyi oleh Master Chu. Mengapa dia tidak mengatakan bahwa dia jatuh dari tebing dalam perjalanan pulang dan kemudian mendapat kesempatan besar di pintu masuk tebing? Itu akan lebih dapat dipercaya. Pahlawan Chu sangat terkenal di seluruh dunia. Bagaimana mungkin He Yu bisa setinggi itu hingga bisa dibandingkan dengannya? Di gerbang Yunge, semua orang menyalahkan Li Jiangxing dan He Yu. Tak lama kemudian, He Yu juga ikut dibawa masuk. Begitu dia melangkah ke aula utama, He Yu segera melihat Li Jiangxing tergeletak di tanah. Dia berseru dan bergegas menghampiri, "Tuan." He Yu ingin membantu Li Jiangxing berdiri, tetapi dihentikan. Li Jiangxing melanggar peraturan sekte dengan membiarkanmu keluar secara diam-diam. Jadi sekarang dia hanya dihukum ringan. Pria tua berambut putih Ren Qiansan berkata dengan dingin saat ini, akan ada hukuman yang lebih berat yang menunggunya selanjutnya. Wajah He Yu menjadi pucat, hukuman yang lebih besar. Apa itu? Wang Suebin menambahkan. Menurut peraturan sekte, tindakan Li Jiangxing harus mengakibatkan seni bela dirinya dicabut dan dia harus dikeluarkan dari sekte Yunge. Tubuh He Yu bergetar hebat dan air mata mengalir seperti hujan. Dia tidak menyangka akan diperlakukan seperti ini setelah kembali ke Yungemen dengan bahagia. Sekarang sang guru juga terlibat, tubuh He Yu bergetar hebat. Dia terjatuh berlutut. "Grandmaster, Master, tolong lepaskan aku. He Yu bersedia menerima hukuman atas namaku," kata He Yu sambil menangis. "Apakah kau pikir kau bisa lolos dari hukuman?" Wang Suebin berkata dengan galak. "Kejahatan yang kau lakukan lebih serius daripada kejahatan Li Jiangxing. Kau akan menerima hukuman yang lebih berat daripada dia. Tidak hanya keterampilan bela dirimu akan dihapuskan dan kau akan dikeluarkan dari sekte, tetapi kau juga akan dipenjara seumur hidup."
Tubuh halus He Yu bergetar, dan dia menatap kepala sekolah dengan mata memohon. Tian Han Qiu menghela napas. He Yu, sebenarnya, nasibmu ada di tanganmu. Kamu punya banyak kesempatan untuk menebus kesalahanmu. He Yu mengepalkan tinjunya. Teknik pedang Tai. Lagi pula, mereka masih ingin mendapatkan teknik pedang Tai. Namun, itu adalah teknik pedang yang diajarkan kepadanya oleh pahlawan Chu. Bagaimana dia bisa mempublikasikan teknik pedang Tai tanpa izin dari pahlawan Chu? Kau benar-benar keras kepala. Pria tua berambut putih Ren Qiansan mengetuk tanah dengan tongkatnya di tangannya. Kalau begitu aku akan melumpuhkan murid yang tidak layak ini terlebih dahulu, lalu menghukummu. Ren Qiansan berjalan menuju Li Jiangxing. Tidak, teriak He Yu. He Yu, Li Jiangxing tiba-tiba berteriak, dan berdiri tegak, tubuhnya tegak, rambutnya yang acak-acakan tertiup angin, dan darah di sudut mulutnya. Jangan berkompromi. Ingat apa yang dikatakan Tuan kepadamu, dan jangan mengecewakan kepercayaan yang diberikan pahlawan Chu kepadamu. Orang lain tidak mempercayaimu, tetapi Tuan percaya bahwa setiap kata yang kamu katakan adalah benar. He Yu tiba-tiba menggunakan keahliannya untuk menerobos blokade dan datang di depan Li Jiangxing. Tuan, apa yang saya katakan benar? Pada saat ini, orang-orang di aula utama berseru. Keterampilan gerakan yang baru saja ditunjukkan He Yu juga tidak berasal dari Sekte Yunge, dan sudah jelas bahwa itu adalah keterampilan gerakan yang sangat mendalam dan misterius. Apakah keterampilan ini juga diajarkan oleh pahlawan Chu? Wang Suebin menyipitkan matanya dengan dingin. Tidak dapat menyembunyikan keinginannya. Gerakan tubuh ini dikombinasikan dengan teknik pedang Tai pasti akan sangat meningkatkan kekuatan seseorang. He Yu menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Iya. Semua orang tertawa. Tian Han Qiu tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir. Kamu terus mengatakan bahwa Master Chu mengajarimu kungfu. Aku memberimu kesempatan sekarang. Kamu harus menghubungi Master Chu. Jangan katakan bahwa Master Chu mengajarimu gerakan tubuh tingkat tinggi dan ilmu pedang Tai. Tetapi, kamu bahkan tidak memiliki informasi kontak Master Chu. He Yu menggelengkan kepalanya. Saya benar-benar tidak memiliki informasi kontak Tuan Chu. Ren Qiansan mendengus dingin. Kesabaranku sudah habis. Aku memberimu waktu 1 menit. Jika kau masih menolak untuk mengubah kebiasaanmu setelah 1 menit, aku akan menegakkan peraturan sekte. He Yu berdiri di depan Li Jiangxing. Li Jiangxing melangkah maju dan melindungi He Yu. Tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak. Di hatiku, Sekte Yunge adalah rumahku, Li Jiangxing berkata perlahan. Tetapi, kalian, satu persatu, telah membuatku merasa malu terhadap Sekte Yunge. Bukankah kalian terus mengatakan bahwa guruku dan aku telah melanggar aturan sekte? Kalian tidak perlu menghukum kami. Sekarang aku nyatakan bahwa Yuer dan aku akan mengundurkan diri dari Sekte Yunge. Mulai sekarang, kami bukan lagi murid Sekte Yunge. Wajah Ren Qiansan berubah warna, dan dia langsung marah. Kau cari mati? Paman Ren, kamu tidak perlu melakukan apapun. Wang Suebin menghunus pedangnya, mengarahkan pedang itu ke arah Li Jiangxing dengan seringai di wajahnya. Dia dan Li Jiangxing adalah murid dari generasi yang sama. Tetapi bakat dan kemampuan Li Jiangxing jauh lebih unggul darinya. Wang Suebin sudah lama cemburu pada Li Jiangxing.
Memiliki kesempatan seperti itu hari ini, Wang Suebin tentu tidak akan melewatkannya. Ujung pedang menusuk Li Jiangxing. Dalam sekejap, sesosok melangkah ke aula utama, dan tiba-tiba, seperti kilat, muncul di depan Wang Suebin. Saat dia mengangkat tangannya, dia menjepit ujung pedang Wang Suebin dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Dia menatapnya dengan dingin, dan Wang Suebin tiba-tiba merasa pusing. Tubuhnya mundur dengan keras, menyemburkan seteguk darah, dan jatuh ke tanah. Desir, 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 semua orang di gerbang Yunge berdiri, menghunus pedang mereka secara bersamaan, dan menatap tamu tak diundang itu. Heiyu menatap sosok itu dari belakang, hatinya bergetar hebat dan dia luar biasa gembira. Dia benar-benar datang, Heiyu merasa seperti sedang bermimpi. Tian Han Qiu, kepala sekte Yunge, mengerutkan kening dan menatap orang yang datang. Siapa kamu? Chu Chen melemparkan pedang tajam di ujung jarinya, dan sebelum pedang itu menyentuh tanah, pedang itu pecah menjadi beberapa bagian. Teknik pedang yang sangat kasar. Tidak heran kau menginginkan teknik pedang Taiyiku. Chu Chen berkata dengan tenang. Auranya tiba-tiba meledak. Sekte Yunge begitu kuat sehingga mereka bahkan tidak menganggapku. Chu Chen, serius. Bersambung.